Shalom, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita akan merenungkan firman Tuhan dalam pertanyaan keluarga ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya memelihara hati dan pikiranmu. Dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan perlindungan bagi kita pada saat ini tertulis dalam Injil Markus, pasalnya yang keempat, ayat 26 sampai dengan ayatnya yang ke-34. Markus 4 ayat 26 sampai dengan ayatnya yang ke-34. Saya akan bacakan semuanya. Baiklah, Bapak Ibu Saudara sekalian, mengikuti dalam hati masing-masing. Lalu kata Yesus, "Beginilah hal kerajaan Allah itu, seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Lalu pada malam hari ia tidur, dan pada siang hari ia bangun. Dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya? Tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah. Mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai telah tiba." Katanya lagi, "Dengan apa hendak kita membandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain, dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya." Dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, ia memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka. Dan tanpa perumpamaan, ia tidak berkata-kata kepada mereka. Tetapi kepada murid-muridnya, ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Demikianlah pembacaan sabda Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sungguh ketika kita mendengar cerita tentang perjalanan Yesus memiliki metode mengajar yang sangat berbeda dengan nabi ataupun tokoh-tokoh agama lain. Metode perumpamaan menjadi salah satu metode yang amat berhasil untuk memberikan pengertian bukan hanya kepada para murid, tetapi juga kepada masyarakat awam ataupun orang-orang yang dijumpainya secara umum. Sehingga ketika dikatakan ataupun digambarkan perumpamaan, maka perumpamaan ini hendak menjelaskan bagaimana kerajaan Allah itu bisa dimengerti oleh semua pihak, semua orang. Apapun agamanya, dari manapun asalnya, maka setiap orang harus mengerti bagaimana kerajaan Allah tersebut. Dan perjalanan Yesus ini juga tidak lepas ketika kita membaca di ayat yang pertama. Karena ini adalah bagian dari gabungan perumpamaan. Ayat yang pertama dikatakan, "Pada suatu kali Yesus mulai pula mengajar di tepi danau. Maka datanglah orang banyak yang sangat besar jumlahnya mengerumuni dia. Sehingga ia naik ke sebuah perahu yang sedang berlabuh lalu duduk di situ, sedangkan semua orang banyak itu di darat di tepi danau itu." Berarti ketika Yesus datang, sesungguhnya ada hal yang mau diketahui oleh orang banyak. Karena kisahnya sudah tersebar, terdengar. Ada yang melihat secara langsung, ada yang hanya mendengar mungkin dari mulut ke mulut, sehingga ada rasa penasaran. Dan ketika Yesus datang, Yesus ingin menyampaikan sebuah hal pengajaran yang bisa dimengerti oleh semua orang. Dan perumpamaan tentang benih yang tumbuh, perumpamaan yang pertama kita baca ini, merupakan gambaran di mana sebetulnya kita mengerti tentang kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Letaknya adalah di tanah, bukan pasir, bukan berbatu-batu, bukan di semak berduri. Tanah yang bisa memberikan pertumbuhan yang baik.
Sehingga dalam hal ini tanah itu bisa kita gambarkan diri kita. Kita harus bisa bertumbuh dalam iman. Dan benih itu seperti sebuah padi yang mau ditanam dan ada pengharapan supaya ia menghasilkan buah yang baik, bisa dikonsumsi, dan itu menjadi makanan kehidupan. Seperti itulah firman Tuhan yang harus kita mengerti. Benih yang dijatuhkan di tanah itu seumpama tentang memberitakan kerajaan Allah. Artinya Tuhan menuntut pertumbuhan iman setiap orang supaya menjadi dampak bagi setiap orang. Kita sudah menerima firman Tuhan, kita juga harus menaburkan benih itu, dan kita akan menuainya di hari yang akan datang. Itu adalah janji Tuhan. Yesus memberitakan keselamatan, memberitakan kerajaan Allah bukan hanya pada saat nanti, tapi pada saat ini pun kita harus mewartakan kebaikannya. Itu kisah tentang benih yang tumbuh di tanah. Kemudian yang berikutnya adalah perumpamaan yang kedua tentang biji sesawi. Saudara, kita tahu biji sesawi adalah biji yang paling kecil. Dan perumpamaan ini dibandingkan dengan perumpamaan benih. Mengapa? Karena kerajaan Allah juga diumpamakan seperti biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Saudara, Tuhan memang melakukan banyak hal dalam dunia ini sebelum Yesus mati dan bangkit, naik ke surga, dan Roh Kudus itu turun. Di Minggu Trinitatis kita sudah mendengar bagaimana setiap orang harus ditegaskan jangan sampai menghujat Roh Kudus. Itu kata kuncinya. Sehingga ketika kita mengatakan jangan menghujat Roh Kudus, maka firman Tuhan, perkataanmu, bahkan perbuatanmu betul-betul menyatakan kuasa Roh Allah yang ada dalam dunia ini. Sehingga ketika digambarkan kerajaan Allah seperti biji sesawi, maka yang ingin dikatakan dengan perbuatan, dengan imanmu yang sekecil apapun, engkau menyatakan dalam proses perlahan demi perlahan, Tuhan melihat pertumbuhan iman yang semakin berkembang dalam dirimu sehari-hari. Dan saudara harus meyakini, gambaran biji sesawi ini adalah sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit. Perbuatan yang baik, sekecil apapun itu, dinilai Tuhan. Perkataan yang positif, yang membangun, sedikit pun itu bisa berdampak bagi setiap orang. Caranya seperti apa? Lakukanlah kepada sesama kita. Dari sesama kita menyampaikan kepada orang lain, dan orang lain akan menyampaikannya perbuatan baik tersebut. Itu merupakan tindakan iman yang aktif. Saudara, kita sungguh menyadari bahwa orang Batak memberangkatkan anak-anaknya dari Bonapasugit, Lomangarato, hasil sian eme, manuan eme. Kalau diberangkatkan seperti itu berarti ada sebuah pengharapan yang diletakkan dalam diri mereka. Orang yang berpengharapan tidak menunggu. Dia berjuang, dia berkorban. Bagaimana supaya anaknya berhasil di perantauan, baik yang bekerja, baik yang sekolah, baik yang membangun rumah tangga, semuanya itu datang dari doa. Ibu Tuhamu doa manginang adong do laguta di buku ende mandok songonon tertulis. Mangulah hita jolma manabur buni. Berarti sasitongna mulu mangulah hita jolma manabur buni adong do tani yang isi. Dalam pekerjaanmu engkau turut berdoa. Jadilah hidup yang selalu menaburkan benih firman Tuhan dimanapun kita berada. Supaya kasih Kristus tetap senantiasa bersama-sama kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk cinta kasih-Mu yang menyatakan kebaikan bagi kami. Dan bersyukur untuk firman-Mu yang menyampaikan tentang perumpamaan kerajaan Allah. Dalam perumpamaan benih yang tumbuh dan perumpamaan tentang biji sesawi. Kami sadar Tuhan, kami adalah orang-orang yang kecil, tapi kami memiliki tempat yang istimewa di dalam hati-Mu. Ajarlah kami untuk semakin merenungkan kembali bahwa apapun yang kami katakan dan kami lakukan,
Biarlah itu semata-mata menunjukkan iman kami bukan hanya kepada diri kami sendiri, tetapi kepada sesama kami. Karena kerajaan Allah harus tercipta dalam dunia ini melalui peran kami sebagai orang-orang yang hidup dalam kebenaran. Berkati juga jemaat-Mu ya Tuhan dalam pergumulan, persoalan mereka, hadirkan solusi agar mereka mendapatkan damai sejahtera Kristus. Karena kami tahu Yesus adalah juru selamat yang memberikan ketenangan dalam kehidupan umat manusia. Jemaat-Mu yang sedang sakit, Tuhan kiranya pulihkan. Karena Engkau adalah tabib yang agung yang mampu menyembuhkan segala macam penyakit. Terkhusus Tuhan di masa pandemi ini, Tuhanlah yang menuntun, Tuhanlah yang memulihkan dan menguatkan mereka menghadapi kondisinya saat ini. Terima kasih Tuhan, kami sadar kami adalah manusia yang penuh dengan dosa. Tuhan ampuni segala dosa yang telah kami perbuat. Terpujilah nama-Mu, dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami hidup. Amin.